Hai semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils berita Manchester United terbaru, karena setiap Kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500.000 subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Pemerintah Inggris tak lakukan intervensi, Taipan Qatar bakal mulus beli MU. Taipan Qatar Sheikh Jassim disebut segera menjadi pemilik baru Manchester United, mengingat tak ada intervensi dari pemerintah Inggris. Manchester United disebut akan mendapat pemilik baru usai pengusaha Qatar Sheikh Jassim melakukan penawaran beberapa waktu lalu. Kabarnya tawaran dari Sheikh Jassim untuk Man United berjalan mulus karena tak ada intervensi tambahan dari pemerintah Inggris. Sebelumnya pemerintah Inggris disebut kerap kali memberikan peraturan baru ketika ada investor baru yang akan menanamkan modalnya. Hanya saja dilansir dari Daily Mail, Sheikh Jassim punya satu hal yang membuatnya tak diintervensi pemerintah Inggris. Pasalnya ada cabang dari Qatar Islamic Bank yang berlokasi di Inggris dan beroperasi sejak 2008 lalu, dan Sheikh Jassim merupakan pimpinan perusahaannya. Hal ini disampaikan oleh Bloomberg bahwa investasi di MU akan ditentukan oleh keluarga Glazer. Selain itu, kabarnya tak ada gangguan berarti bagi Sheikh Jassim untuk mengakuisisi Manchester United dengan skenario ini. Pihak Sheikh Jassim sendiri menyebut bahwa mereka mendapat dukungan penuh dari pemerintah, mengingat ada beberapa lawan yang juga tengah menawar Man United. Namun demikian, ada beberapa pertanyaan terkait akuisisi Manchester United seperti denda yang dijatuhkan pada 2016 lalu soal modal yang dipakai oleh Sheikh Jassim di Inggris. Hanya saja kejadian ini kabarnya tak mempengaruhi apapun, mengingat ini merupakan kasus tahun 2011 yang kembali diulang penyelidikannya. QIB sendiri kabarnya menjadi kendaraan Sheikh Jassim dalam mengakuisisi The Red Devils, meskipun sang Taipan berujar bahwa uang akuisisi berasal dari kantongnya sendiri. Ten Hag putar otak tambal absennya Casemiro dan Eriksen. Erik Ten Hag mengakui absennya Casemiro dan Christian Eriksen berpengaruh untuk Manchester United. Ia masih harus putar otak menambal absennya dua pemain itu. MU akan menjamu Brentford di Old Trafford pada laga lanjutan Liga Inggris Kamis 6 April 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Setan Merah menyongsong laga ini dengan modal yang kurang baik. Mereka baru saja kalah 0-2 di markas Newcastle United. Hasil ini membuat MU melorot ke peringkat kelima dengan 50 angka. Poin The Red Devils sama dengan Newcastle dan Tottenham di posisi ketiga dan keempat, namun MU kalah selisih gol. Pada laga kontra Newcastle, MU benar-benar mati kutu. Mereka hanya mampu bikin satu shot on target dari 6 percobaan tembakan. Ia kini kembali harus memutar otak menutup ketidakhadiran keduanya. Pria asal Belanda ini kemungkinan besar bakal kembali memainkan Scott McTominay dan Marcel Sabitzer untuk menopang Bruno Fernandes di lini tengah. Masih ada Fred juga yang bisa menjadi opsi lain. Ini adalah dua pemain berkualitas dan Anda tahu lini tengah. Pertandingan akan selalu ditentukan di lini tengah. Jadi ketika Anda kehilangan dua pemain berkualitas, itu jelas berpengaruh. Namun Anda memiliki kedalaman skuad dan ketika Anda tidak memilikinya, Anda tetap harus berusaha menang, ujar Ten Hag dikutip dari situs MU. Andy Cole kritik Bruno Fernandes, dasar tukang ngeluh. Legenda Manchester United Andy Cole mengkritik penampilan Bruno Fernandes pada saat Setan Merah dikalahkan oleh Newcastle United pada akhir pekan lalu. Performa Bruno Fernandes terlihat menurun pada pertandingan ini. Meskipun ia bermain sejak awal, gelandang asal Portugal itu lebih banyak melakukan pelanggaran daripada memberikan kontribusi positif. Sayangnya pelanggaran Fernandes justru memberikan keuntungan bagi tim lawan. Meskipun ia mencoba memberikan assist untuk Anthony, namun tendangan tersebut masih dapat diblokir oleh lawan. Fernandes terlihat kesulitan untuk tampil lebih maksimal pada pertandingan ini. Hingga pertandingan usai, ia hanya mampu melakukan 60 kali sentuhan pada bola. Bukan hanya itu, pada babak pertama Fernandes terlihat melakukan protes kepada wasit Stuart Atwell untuk memberikan timnya hadiah penalti kepada Manchester United setelah dia mengklaim Fabian Schär telah menyenggolnya di dalam kotak terlarang. Namun wasit tak menggubris keinginannya, akan tetapi Fernandes tetap saja mengejar sang wasit untuk melakukan protes. Apa yang dilakukan oleh Fernandes lantas membuat Andy Cole melontarkan kritikannya. Cole menilai Fernandes kembali ke kebiasaan lamanya, yakni terlalu sering mengeluh. Itu bukan penalti, ujar Cole saat berbicara di Premier League Productions.
Sebagai pemain, kita akan mengetahui itu penalti atau bukan dengan melihat pemain lainnya. Jika rekannya memberikan dukungan, itu berarti penalti. Ini bukan penalti, tapi Bruno terus saja mengeluh, tutup sang legenda klub. Legenda klub dukung Manchester United cuci gudang. Legenda Manchester United Paul McGrath memberikan dukungan bagi Erik ten Hag untuk melepas beberapa pemainnya yang dianggap minim kontribusi. McGrath juga menyebut beberapa nama pemain yang harus dilepas oleh MU. Pada musim panas mendatang, Manchester United berencana untuk melepas beberapa pemain di tim utama yang dianggap minim kontribusi. Selain itu, mereka juga membutuhkan tambahan dana untuk mendatangkan beberapa bintang top ke Old Trafford. Terkait kabar tersebut, Paul McGrath memberikan dukungan kepada Erik ten Hag untuk melakukan cuci gudang pada musim panas mendatang. McGrath menyebut Luke Shaw sebagai pemain yang layak dipertahankan, sementara Harry Maguire, Scott McTominay, dan Anthony Martial disebutnya layak untuk dilepas pada musim depan. Luke Shaw yang menandatangani kontrak 4 tahun pada pekan lalu, saya yakin sejak awal tidak akan menjadi pemain yang akan pergi di musim depan, tulis McGrath dalam kolomnya di Sunday World. Tetapi Harry Maguire, Scott McTominay, dan Anthony Martial adalah 3 pemain yang akan dimasukkan oleh klub ke dalam daftar penjualan pada musim panas mendatang. Jika mereka mendapatkan menit bermain di tim utama pada saat ini hingga akhir musim, maka itu adalah peluang mereka untuk menunjukkan kualitas kepada klub calon pembeli, pungkasnya. Belum lama ini sejumlah media Inggris mengabarkan bahwa Man United berencana untuk melepas paling tidak 8 pemain dari tim utama mereka. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.